Tanggal 3 Oktober 2025 sepertinya akan menjadi tanggal yang tidak begitu mengenakan buat orang-orang yang demen banget main TikTok. Karena di tanggal tersebut ada kabar tiba-tiba ngasih tahu kalau misalnya pemerintah itu bekukan sementara izin TikTok. Buat orang-orang yang dari awal udah gak suka sama TikTok, be like, let's go! It's about time! Akhirnya teman-teman gue yang mainin TikTok bisa pinter juga karena dibekukan secara sementara. Wait, tapi tunggu dulu. Di tanggal 5 Oktober 2025, which is ini juga tanggal yang gue record gitu ya untuk video ngopi kesempatan kali ini, Komdigi udah mencabut pembekuan izin TikTok di Indonesia. Jadi cuma 2 hari izin TikTok itu dibekukan. Bad news buat orang-orang yang emang benci banget sama TikTok. Tapi lu sempat penasaran gak sih kenapa TikTok tiba-tiba dibekukan sama pemerintah secara izinnya? Well, kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persen Indonesia, 3 topik dalam satu video. Topik yang pertama kita bakal ngomongin soal, of course, the one and only, TikTok kenapa tiba-tiba dibekuin. Yang kedua, kita bakal ngomongin soal berita kelanjutan dari Bjorka yang katanya ditangkap sama polisi. Ini lucu banget. Soalnya apa? Saya kalau misalnya lihat video ngopi gue yang sebelumnya gitu, yang mana kita baca detail berita bareng-bareng, polisi sendiri itu bahkan masih belum bisa 100% make sure kalau misalkan Bjorka yang ditangkap itu adalah Bjorka yang asli. Rame banget di tahun 2022 gitu. Tapi karena portal berita sudah menggoreng, orang-orang udah langsung menghujat kalau misalnya itu tidak benar ya. Maka fakta atau klarifikasi dari polisi yang bilang kita masih belum 100% make sure itu ketutupan sama hujatan-hujatan di media sosial. Sampai pada akhirnya akun Bjorkanism yang digadang-gadang sebagai akun Bjorka yang asli gitu ya, tiba-tiba ngabarin kalau misalnya dia masih hidup dan masih bebas sampai sekarang. Bahkan mengancam kalau misalkan pengen nge-reveal salah satu data. Yang mana di tanggal 4 Oktober 2025 tiba-tiba kita mendapatkan berita dari Tempo yang bilang kalau misalkan hacker Bjorka membobol data pribadi 341.000 personel Polri. Kita bakal baca dan juga bahas informasi ini di video ngopi. Dan yang terakhir kita bakal ngomongin soal topik Kadem Kang Deddy Mulyadi. Karena kebetulan gue warga Jawa Barat juga gitu ya. Di sini ada berita yang ngabarin kalau misalkan KDM minta warga Jabar donasi 1.000 per hari lewat edaran resmi. Yang mana sebagian orang, hampir kebanyakan orang gitu ya, pada kesel denger berita ini. Karena ya udah ditarikin untuk pajak, ditarikin untuk uang sampah, ditarikin untuk uang sukarela, uang kematian segala macam, tiba-tiba ditarikin lagi untuk gerakan rereongan Sapoe 1.000 gitu ya. Sekali lagi kita bakal bahas 3 topik tersebut. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoal Indonesia. Apa alasan pemerintah tiba-tiba ngebekuin izin TikTok? Nah, video ngopi ini gue ambil berdasarkan beberapa referensi gitu ya. Yang pertama, berita dari Tempo. Ini ada informasi yang penting banget gitu yang kita bisa tahu nanti apa alasannya. Dengan judul penjelasan TikTok usai izinnya dibekukan oleh Komdigi gitu ya. Terus kemudian berita dari Narasi Newsroom dari postingan Twitternya dia. Dimana di sini dikasih tahu kalau misalkan Komdigi bukan sementara izin TikTok karena tak berikan data live demo hingga dugaan monetisasi judul. Mungkin dari highlight ini lu bisa tahu gitu ya apa alasannya sampai pada akhirnya Komdigi coba buat membekukan sementara izin dari TikTok. Dan yang ketiga itu berita dari Kompas dengan judul Komdigi cabut pembekuan izin TikTok di Indonesia. Ini kabar terbarunya. Jadi pembekuan itu udah dicabut sama Komdigi, terus habis itu TikTok akhirnya sudah bebas lagi untuk beroperasi di Indonesia. Jadi alasannya kenapa dibekuin apa Bang Ray? Nah di sini itu dikasih tahu sama Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan kalau misalnya TikTok dibekukan karena ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial. Parsial apa Bang Ray? Sebagian, oke. Atas aktivitas TikTok live selama periode unjuk rasa 25 sampai 30 Agustus 2025. Nah, jadi intinya kenapa TikTok dibekuin secara sementara sama Komdigi? Mereka nggak mau ngasih data kepada pemerintah. Alasannya karena mereka juga punya sistem keamanan sendiri dan nggak bisa asal ngasih data bahkan ke pemerintah di suatu negara gitu ya. Ada keterangan kelanjutannya kenapa pemerintah pengen banget gitu ya data dari tanggal tersebut itu diambil. Ia mengatakan ada dugaan monetisasi aktivitas live dari akun yang terindikasi aktivitas judi online atau judol. Komdigi telah mengajukan permintaan data yang mencangkup informasi traffic, aktivitas siaran langsung, serta data monetisasi termasuk jumlah dan nilai pemberian gift. Nah, dalam tanggal tersebut katanya ada indikasi aktivitas judi online. Makanya pemerintah minta data dari tanggal 25 sampai tanggal 30 Agustus 2025. Nah, yang menariknya di sini adalah kalau misalkan lu lihat orang-orang yang ngikutin berita ini di Twitter gitu, mereka langsung netting gitu kayak kalau misalnya ngomongin soal data judul kenapa cuman
perlu data di tanggal 25 sampai tanggal 30 gitu. Kenapa nggak emang keseluruhan data gitu. Soalnya kan 25 sampai tanggal 30 kan itu berhubungan sama orang yang lagi demo. Makanya ada berita dari Narasi yang bilang kalau misalkan Komdigi bekukan sementara izin TikTok karena tak berikan data live demo hingga dugaan monetisasi judi online kayak gitu coy. Lewat beritanya juga dikasih tahu kalau misalkan Komdigi menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSA private dan kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSA sebagai bentuk tindak lanjut pengawasannya. Gue nggak tahu apakah pembekuannya juga dirasakan sama lu semua yang mainin TikTok gitu ya. Apakah tiba-tiba TikTok nggak bisa dibuka? Silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Karena gue nggak terlalu ngikutin dan juga nggak terlalu sering ngakses TikTok ya. Alex juga menuturkan kalau misalnya pihaknya juga menduga ada monetisasi aktivitas live dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian online. Komdigi kata Alex sudah meminta data kepada TikTok yang mencangkup informasi traffic, aktivitas live streaming serta data monetisasi. Nah, akhirnya di tanggal 5 Oktober 2025 kita mendengar kabar kalau misalkan Komdigi udah mencabut pembukuan izin TikTok di Indonesia. Alasannya apa Bang Rey? Alasannya datanya udah dikasih dari TikTok. Kayak gitu coy, secara simpelnya. Lu bisa lihat beberapa berita-berita yang gue refer di sini gitu ya. Nanti gue bakal kasih tahu linknya di deskripsi. Jadi gimana tanggapan kalian semua saya akan tulis di kolom komentar. Kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang kedua mengenai Bjorka. Ini makin ramai lagi setelah kita mendengar kabar kalau misalkan hacker Bjorka membobol data pribadi 341.000 personel Polri di tanggal 4 Oktober 2025 dan diberitakan oleh Tempo. Orang-orang langsung pada penasaran, lah bukan di tanggal 2 Oktober itu udah ditangkap gitu ya Bjorkanya, kok tiba-tiba bisa ngebobol data pribadi lagi. Gara-gara adanya berita ini udah langsung kepolisian di roasting lagi sama orang-orang di internet. Padahal kalau misalnya gue boleh objektif gitu ya, gue harus kasih tau ini karena gue juga udah baca berita lengkapnya, jadi gue pede ngasih tau ini. Pihak kepolisian sendiri itu masih belum 100% juga memastikan kalau misalnya itu Bjorka yang asli yang rame di tahun 2022 gitu loh. Bahkan mereka mungkin berkesimpulan kalau misalkan ini adalah Bjorka poser yang emang menggunakan nama Bjorka biar susah buat didetek, tapi pada akhirnya ketahuan juga. Yang jadi masalah adalah portal berita Indonesia udah sering banget ngeberitain kalau misalnya polisi berhasil nangkep Bjorka, polisi udah berhasil ngeringkus Bjorka. Sampai pada akhirnya bagian berita yang bilang kalau misalnya polisi belum yakin itu Bjorka ketutupan sama berita-berita achievement kalau misalnya polisi berhasil nangkep Bjorka. Yang mana ketika ada kabar Bjorka balik lagi bisa ngebobol data, langsung kena roasting polisi gara-gara orang-orang udah yakin kalau misalnya polisi berhasil nangkep Bjorka gitu loh. Lucu banget. Padahal polisi sendiri dari kemarin masih belum yakin kalau misalkan itu Bjorka gitu loh. Lewat berita Tempo dikasih tahu kalau misalkan hacker Bjorka mengklaim telah merilis data 341.000 personel Polri. Data ini dibobol secara ilegal, itu disebarkan melalui laman pribadi milik Bjorka. Emang laman pribadi milik Bjorka itu di mana Bang Rey? Gua sejujurnya masih belum tahu gitu ya. Cuman ada satu postingan dari Twitter akun Teguh Aprianto yang dia nyebarin informasi ini juga, terus habis itu banyak banget di kolom komentar yang langsung ngasih tahu doxnya ada di mana. Nah, cuman dari informasi postingan ini, gue jadi tahu kalau misalnya ternyata data yang mau disebarin sama Bjorka itu adalah data tahun 2016 atau 2017 gitu. Jadi nggak yang data up to date kepolisian di tahun 2025. Lanjutnya, pakar keamanan cyber Teguh Aprianto mengatakan data itu berisi nama, pangkat, dan satuan tugas serta kontak pribadi personel Polri. Zem, selain di Bridge Forum juga dibagikan di web milik dia, kata Teguh saat dikonfirmasi pada Ahad 5 Oktober 2025. Lo tau gak kalimat yang lucunya itu apa? Dibagikan di web milik dia, which is data ini disebarin gratis sama Bjorka. Dalam tanda kutip Bjorka asli atau ya Bjorka palsu gitu ya, gue nggak tahu, nggak bisa confirm juga. Hacker itu menyebarkan data personal Polri setelah Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial WFT yang mengaku sebagai pemilik akun X Bjorka dengan username Bjorkanesia. Ini kayak seakan-akan Bjorka kayak bilang, lu pengen pansus sama gue, nih gue kasih data pribadi lu, bang, makan tuh pansus kayak gitu kan. Teguh menduga orang yang ditangkap oleh polisi bukan Bjorka sungguhnya, itu hanya orang yang meniru menjadi Bjorka, kata Teguh. Ya padahal sekali gue harus kasih tau, pihak kepolisian pun ya ketika berita itu rame, mereka juga masih belum bisa mengkonfirmasi kalau misalnya itu adalah Bjorka tahun 2022 gitu. Tapi somehow mungkin gara-gara yang emang ditangkap menggunakan nama Bjorka secara posers gitu ya, makanya Bjorka yang asli ke-trigger dan melakukan hal yang seperti ini gitu loh. Baik lagi, gue masih belum bisa konfirmasi apakah yang
ngelakuin itu Bjorka yang asli tahun 2022 atau kagak gitu ya. Berdasarkan penelusuran Tempo, Bjorka merilis data ratusan ribu personel Polri itu secara gratis pada Sabtu 4 Oktober 2025. Data itu bisa diakses bebas oleh publik, namun itu bukan data terbaru Polri. Data yang dihimpun merupakan data pangkat dan penempatan personel sekitar tahun 2016, sehingga sebagian nama itu sudah menjadi purnawirawan. Ini informasi sesuai dengan apa yang gue dapatkan di kolom komentar postingan Teguh Aprianto gitu ya. Cuman baik buat orang-orang di sini yang sedih gitu pada akhirnya kenapa institusi yang harusnya punya sistem keamanan yang ketat tetap bisa kebobolan juga meskipun datanya itu data yang lama. By the way, gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir mengenai kebijakan KDM yang minta warga Jabar donasi 1.000 per hari lewat edaran resmi. Ini berita pertama kali gue tahu dari Warta Ekonomi. Gue bener-bener coba untuk secara detail dan pelan-pelan nyari tahu apakah ini berita yang legit atau berita yang cuma sekedar pengen menggoreng KDM doang. Dan setelah gue baca beritanya, emang beneran ada surat edarannya coy. Berdasarkan Warta Ekonomi dikasih tahu Komisaris Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 149 PMD 0304 Kesra tentang gerakan rerengan Sapoe Sarebu. Itu nama surat edarannya ya, yang menghimbau aparatur sipil negara PNS, siswa ya atau pelajar yang belum bekerja hingga masyarakat umum di Jawa Barat untuk berdonasi sebesar 1.000 per hari. Kalau per bulan berarti 30.000, kalau misalkan per tahun berarti 360.000. Kalau misalkan satu keluarga isinya 4 orang gitu ya, 2 udah sekolah, terus habis itu ada suami dan istri, berarti per hari itu bisa 3 kali 4 berapa? 120.000. Ya, dan kalau misalnya per tahun bisa lu hitung sendiri gitu ya. Melalui gerakan ini, setiap individu diharapkan ikut berkontribusi secara kolektif untuk memperkuat kesejahteraan dan menyediakan akses pendidikan serta kesehatan yang masih memiliki keterbatasan dana dan akses. Dari berita ini, gue kembali lagi buat nyari tahu lebih dalam apakah ini ada kewajibannya atau kagak gitu ya. Ternyata lewat berita RMO Jabar dan juga Kompas dikasih tahu kalau misalkan surat edarannya bersifat sukarela, bukan pungutan. Tapi untuk orang-orang yang udah baca beritanya gitu ya, ini agak sedikit disayangkan karena mereka beropini kalau misalkan banyak banget masyarakat Jawa Barat yang sudah terbebani dengan tanggungan-tanggungan lainnya tiap bulan. Kayak misalkan pajak bumi bangunan, pajak kendaraan, terus habis itu belum lagi ada zakat, terus belum lagi ada iuran per bulan kayak misalkan iuran sampah, iuran 17-an, terus habis itu iuran kematian gitu, dan masih banyak lagi. Jadi karena emang kondisi ekonomi orang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin orang-orang di dalam komentar ini sangat amat mengapresiasi kalau misalnya pada akhirnya Kang Deddy mempertimbangkan kembali terkait adanya surat edaran ini. Cuman lucunya adalah di kolom komentar ini masih banyak orang-orang juga yang mendukung gitu loh. Lu bisa lihat nih, salah satu kita bakal baca bareng-bareng dari Deki, yang dia gak setuju, bilang kita tiap hari sudah dipalak pemerintah lewat pajak, masih mau dipalakin lagi. Erikson Sitompul langsung balas, 1.000 aja gak mampu lu bos. Ya, tiap orang beda ya kondisi ekonominya gitu ya. Mungkin emang ada beneran yang gak mampu gitu loh. Itu bisa kekumpul lebih dari 1M tiap hari. Kalau penggunanya jelas dan transparan maka gak salah untuk dilakukan. Ini juga bisa jadi tes buat Bapak Deddy Mulyadi, apakah dia Deddy Mulyadi atau Deddy Mulyadi. Wait, ini juga mungkin bisa menjadi tes untuk para pengikutnya KDM, karena ini sukarela gitu ya. Maka mungkin orang-orang yang gak ngikutin KDM bisa menolak gitu. Tapi untuk orang-orang yang ngikutin Kang Deddy Mulyadi, yang harusnya setuju gitu tapi gak ikut bayar 1.000 per hari, ini harus dipertanyakan nih keloyalitasannya gitu. Jadi kita bakal lihat bareng-bareng apakah para pengikutnya KDM itu mau juga 1.000 per hari gitu ya. Kalau per kepala keluarga boleh tuh. Jadi mungkin bisa 4 atau 5 personel kan, mungkin bisa 150 per bulan gitu kan. Enak juga buat orang-orang yang pada akhir terbantu akan hal ini gitu loh. Jadi intinya itu aja mungkin beberapa berita-berita yang gue bisa kasih tahu ke lu semua. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Sepertinya itu aja mungkin yang bisa gue yapping. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Jadi cukup sekian, jangan lupa buat likes, jangan lupa buat hypes. Bye-bye.